Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Meskipun memberikan manfaat ekonomi, perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Pengadaan tanah bagi perkebunan sawit besar selain mengakibatkan alih fungsi dan semakin berkurangnya lahan petani juga menimbulkan sengketa agraria yang berkepanjangan. Pada tahun 2019 saja, terdapat 279 konflik, sebagian besar terkait dengan lahan, yang berdampak pada 109.042 kepala keluarga dari 420 desa. Dari konflik-konflik tersebut, 30%-nya berasal dari perkebunan kelapa sawit skala besar. Sejak tahun 2019 Oxfam bersama mitranya komunitas teras telah melakukan beberapa kegiatan mulai dari scoping study, prakondisi, dan policy brief terkait isu sawit di Konawe Utara. Pada tahun 2023, Oxfam setuju untuk melanjutkan proyek tersebut. Setelah tahap persiapan dan koordinasi, proyek kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi studi kebijakan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh komunitas teras, JKPP, dan TUP Indonesia pada tanggal 27 September 2023. Setelah sosialisasi studi kebijakan, berdasarkan pada agenda yang diusulkan, penting juga untuk melakukan diskusi di pemerintah daerah dan masyarakat mengenai bentuk hukum perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan tersebut. Pentingnya menyamakan perspektif mengenai bagaimana peraturan perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilaksanakan bersama dengan peraturan lain seperti perkebunan di dalam kawasan hutan dan peraturan untuk petani plasma dan petani mandiri, sangatlah penting. Terkait regulasi perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara, salah satu hal krusial yang perlu dibenahi adalah database itu sendiri. Dua pertemuan formal sebelumnya dengan pemerintah daerah menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih baik adalah kurangnya data. Bahkan pemerintah daerah dan dinas perkebunan masih kekurangan data mengenai sebaran perkebunan kelapa sawit, khususnya petani mandiri. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak memiliki sumber daya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi tersebut menjadi data yang dapat mereka gunakan untuk merencanakan tata kelola skema perkebunan kelapa sawit yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka komunitas teras mengadakan pelatihan pengambilan data lapangan dan pengelolaan data kebun sawit mandiri dengan tujuan kegiatan adalah 1. Menguraikan jenis data yang diperlukan. 2. Mengumpulkan data yang ada mengenai perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara. 3. Mengolah dan menyelesaikan data menjadi data GIS. Adapun target kegiatan antara lain adalah 1. Mengidentifikasi data yang perlu dikumpulkan. 2. Data yang dikumpulkan bersifat terkini dan berdasarkan koordinat lapangan. 3. Data yang terkumpul diolah menjadi data GIS yang dapat dengan mudah disimpan dan digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Jadi harapan saya itu selaku penyuluh perkebunan yang ada di Dinas Perkebunan itu supaya nanti penyuluh lapangan juga bisa mengambil titik koordinat dan disatukan itu menjadi database. Apalagi kalau saya yang mengolah sendiri menjadi operator supaya lebih mudah lagi untuk disatukan menjadi satu database untuk DBH sawit ini juga, Pak. Kalau untuk di Dinas Perkebunan sendiri, kalau pengambilan titik itu baru pertama kali ini penyuluh lapangan ini untuk terjun begitu banyak. Biasanya itu hanya saya dan ada satu juga teman yang dari penyuluh juga lapangan yang ikut, karena ilmu untuk pengambilan titik ini belum begitu banyak orang yang tahu, apalagi barusan ada workshop dari komunitas teras ini sangat membantu. Artinya saya sangat terbantu untuk lebih memberikan pemahaman kepada penyuluh lapangan yang lain. Peserta yang mengikuti kegiatan adalah pemangku kepentingan yang terlibat antara lain adalah 1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Konawe Utara. 2. Petani mandiri. 3. Mitra OMS, SPKS dan ASPOK. Metodologi kegiatan ini adalah melalui diskusi, pengambilan data lapangan dan sharing data serta informasi. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 21-23 November 2023. Harapan kita semua bahwa pengelolaan database sawit ini dapat menjadi materi perencanaan dan pengelolaan perkebunan sawit mandiri di Kabupaten Konawe Utara ke arah yang lebih baik.